Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai tahun 1923 adalah ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau dikenal sangat terbuka. Sejumlah penulis menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengundang tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh komunis, pada acara penting Muhammadiyah. Imron Mustafa dalam buku, Kiai Haji Ahmad Dahlan Si Penyantun, mencatat kisah pertemuan Semaun dan Darsono dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kala itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu mendidik orang-orang Muhammadiyah agar paham masalah politik. Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan menambah wawasan kita dalam sejarah. Dan bila suka dengan kisah-kisah dan sejarah dari Kodi Channel, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah yang insya Allah bermanfaat, amin. Kisah Kiai Haji Dahlan mengundang tokoh komunis pertama, Darsono dan Samaun. Selamat menonton. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengundang aktivis dari Indische Sosial Democratische Vereniging, ISDV, antara lain A. Bars, Darsono dan Semaun, kelak menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengundang mereka ke Kauman, Yogyakarta. H.M. Suja dalam buku, cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga mencatat hal yang sama. Kala itu, Darsono mengecam pemerintah Hindia Belanda. Darsono menyebut pemerintah Hindia Belanda sebagai kapitalis dan imperialis yang menindas dan merampas kesejahteraan rakyat. Berikutnya giliran Semaun yang banyak bicara mengenai ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Setelah Darsono dan Semaun selesai pidato, pimpinan pertemuan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pidato Darsono dan Semaun. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengundang aktivis komunis tak lain untuk memperkuat pemaknaan keadilan sosial dalam Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa gagasan utama komunisme adalah perjuangan sosial, tampaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mempelajari perspektif lain mengenai misi sosial bagi umat. Perspektif alternatif itu sangat berguna untuk mendalami makna surat Al-Maun. Di dalam surat Al-Maun, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendefinisikan orang-orang miskin bukan hanya pada soal ketiadaan harta, tapi pada posisi ketidakberdayaan. Pemahaman inilah yang di kemudian hari membuat Kiai Dahlan menggarap dakwah Islam di berbagai bidang dari sosial, pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, dampak pidato Darsono dan Semaun cukup besar pada Muhammadiyah. Dampak negatif adalah permintaan berhenti sebagai anggota Muhammadiyah oleh beberapa priyayi Pamong Praja. Sedangkan dampak positifnya, sebagaimana ditulis Kiai Suja, semangat pada mubalik Muhammadiyah untuk berdakwah. Menurut para mubalik, jika komunisme saja bisa mempengaruhi banyak orang, mengapa ajaran Islam yang menjunjung keadilan dan kesetaraan tak bisa? Ketum PKI pertama sekadar mengingatkan, Semaun adalah ketua umum pertama Partai Komunis Indonesia PKI pertama. Lelaki kelahiran Jombang, Jawa Timur, pada 1899 sebelumnya sebagai propaganaris Indische Sosial Democratische Vereniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda ISDV. Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaun mewujudkan cita-cita Snifliat untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Mei tahun 1920, Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. 7 bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun sebagai ketuanya. Hakikat politik adalah lobby dan komunikasi. Oleh karena itu dalam implementasinya harus cair, tidak perlu dibatasi oleh sekat partai atau golongan apapun. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan contoh nyata tentang hal tersebut. Tatkala awal pendirian Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung dengan Budi Utomo untuk belajar keorganisasian. Belakangan Dr. Sutomo selaku pendiri Budi Utomo pun bersedia bergabung dengan Muhammadiyah. Sutomo bahkan memimpin amal usaha kesehatan klinik Muhammadiyah di Surabaya, yang kini berkembang menjadi RS Muhammadiyah Mas Mansur Surabaya. Dikisahkan juga, seusai membentuk Aisyah, Kiai Haji Dahlan mengundang tokoh komunis dari Kepanjen, Malang, Woro Sastroatmojo. Dengan bersemangat, Woro dan satu rekannya secara fasih menguraikan tentang gerakan Sarekat Islam Merah dengan tegas dan lancar. Bukan intisari pidatonya si pembicara, melainkan tegak-tegap sigap cakap cukupnya wanita pembicara dan semangatnya, tulis Kiai Suja, yang murid langsung Kiai Dahlan, tentang maksud mengundang tokoh komunis itu. Tak lama berselang, Kiai Dahlan juga menerima permintaan dua tokoh ISDV,
Semaun dan Darsono, untuk berpidato di rapat terbuka Muhammadiyah. Berbeda dengan rapat Muhammadiyah yang biasanya diawali doa, kali ini langsung dengan ketukan palu sebagai tanda acara telah dibuka. Semaun dalam pidatonya menerangkan di sekitar sama rata sama rasa, yang di atas diturunkan, yang di bawah dijunjung, cerita Syuja. Acara kemudian ditutup setelah 1 jam 45 menit, dua tokoh komunis itu berpidato, ideologi ISDV remeh, yang kotor saja dapat laku dijual kepada manusia. Apalagi agama Islam yang datang dari Allah dengan wahyu yang amat suci. Demikian ringkas Syuja tentang mengambil sisi positif dari pergaulan dengan tokoh PKI. Orangnya jujur pantas saja. Haidar Nasir dalam buku, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, menyebut figur Kiai Dahlan diakui ketokohannya oleh kawan-kawan dari golongan lain. Alimin, tokoh komunis yang juga sering berdialog dengan Kiai Dahlan, memberikan kesaksian, Kiai Haji Ahmad Dahlan, orangnya jujur dan saleh. Hidupnya sederhana dan tidak sombong, begitu pula tidak suka mencela. Saja kenal sejak mudanya, KRH, Hajid, murid dan sahabat Kiai Dahlan. Dalam buku kesaksiannya, Falsafah Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, menggambarkan sosok pendiri Muhammadiyah sebagai berikut. Kiai Ahmad Dahlan di samping mempunyai sifat zakat cerdas akalnya untuk memahami kitab yang sukar, beliau mempunyai maziyah atau keistimewaan dalam khauf atau rasa takut terhadap Naba al-Adim, kabar bahaya besar, yang tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Naba, sehingga nampak dalam kata-katanya, pelajaran yang diberikan dan nasihat-nasihat serta wejangan-wejangannya. Pada akhir usianya, ketika beliau sakit nampak dalam sifat raja, yaitu mengharap-harap rahmat Tuhan. Seumpama para ulama digambarkan sebagai tentara dan kitab-kitab yang tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan, tokoh-tokoh kitab digambarkan sebagai senjata-senjata yang tersimpan dalam gudang, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti salah satu tentara yang tahu mempergunakan bermacam-macam senjata menurut mestinya. Sehingga ilmu Kiai Ahmad Dahlan itu mendapat berkah dari Allah, berguna bagi umat Islam Indonesia dan perkumpulan Muhammadiyah yang didirikannya, yang maksudnya untuk patuh mengikuti jejak Nabi besar Muhammad, mendapat karunia dan dapat hidup dengan suburnya. Semoga bermanfaat, amin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.